warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Channel kali ini akan tampil dengan perdana. Kita berbicara tentang dampak pandemi terhadap ekonomi Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat pandemi ini, kasus ini adalah merupakan suatu kasus yang menyebabkan krisis kesehatan pada awalnya. Tapi tanpa terasa bahwa dalam waktu 1, 2, 3 bulan sampai masuk ke bulan keempat sudah masuk kepada suatu krisis ekonomi di hampir semua sektor, terutama di kota Makassar. Kalau kita lihat penjelasan atau kita mendengar penjelasan dari Gubernur DKI kemarin bahwa pendapatan daerah DKI saja itu turun sampai 46%. Saya nggak bisa membayangkan betapa susahnya pemerintah Sulawesi Selatan pada umumnya maupun pada khususnya kota Makassar melihat perkembangan ini. Tapi itu dari satu sisi. Hari ini kita berbincang-bincang dengan berbagai pihak yang juga secara langsung terdampak dengan proses atau krisis pandemi ini. Teman-teman di Kamar Dagang Indonesia Sulawesi Selatan, kemudian teman-teman yang ikut dalam asosiasi konstruksi Gapexsindo, dan teman-teman dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Hari ini kita berdiskusi tentang dampak itu bersama dengan pengamat ekonomi kita, Pak Majid Salatu. Selamat sore Pak Majid. Kemudian ada Ketua Gapexsindo, Troy Morino. Selamat sore. Kemudian ada dari Ketua Kadin Sulawesi Selatan, mewakili Kadin Sulawesi Selatan, Pak Firdaus. Kemudian ada Ketua HIPMI Sulawesi Selatan, Pak Herman Esor. Pak Majid, kalau kita lihat situasi seperti sekarang ini, apa pandangan yang bisa diberikan kepada teman-teman pengusaha ini sebagai pengamat ekonomi? Baik, saya kira yang pertama adalah saya selalu katakan jangan kita memakai pola pikir dunia usaha yang ada sebelum pandemi ini dibandingkan dengan sekarang ini, karena kondisinya betul-betul lain dan tidak pernah kita rasakan yang seperti ini. Oleh karena itu nampaknya bedah diri dunia usaha itu menjadi penting, baik secara individu maupun secara organisasi. Dan hal ini mungkin secara spesifik bisa kita katakan bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi di seluruh Indonesia semua daerah itu. Setiap daerah akan punya kondisi-kondisi objektif tertentu yang seharusnya yang bisa menjelaskan itu adalah dunia usaha itu sendiri. Jadi potret diri, bedah diri maksud saya itu adalah, saya kira kita suka atau tidak suka, sekarang kita harus buka semua persoalan-persoalan itu di atas meja pengusaha, terbuka dengan seluruh jajaran organisasi itu, bahwa ini loh persoalan kita. Kita tidak bisa lagi sebenarnya mencoba untuk berpikir, bahkan tidak bisa menggunakan data yang ada sebelumnya ini untuk memproyeksikan ke depan. Saya cenderung mengatakan bahwa kita menghadapi satu tatanan kehidupan ekonomi yang baru yang mungkin lain daripada yang ada sebelumnya. Dan itu tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa sama antara konsumsi pengusaha dunia yang lain. Ini betul-betul kita harus melihatnya di dalam satu konteks bagaimana sebenarnya kondisi objektif saat ini. Karena betapapun misalnya pemerintah turut campur tangan atau memberikan stimulan, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana memotret diri sendiri dalam kondisi dunia usaha kita masing-masing. Hanya ini yang menurut saya yang bisa membantu kita untuk menatap ke depan.
satu hal yang pasti yang saya katakan tadi adalah tatanan berubah. Seperti apa tatanan itu? Diserahkan kepada dunia usaha masing-masing. Saya kira Baik, terima kasih Pak Majid, bagus sekali. Jadi tatanannya memang seperti apa, tetapi tentu kita serahkan kepada pengusaha itu sendiri. Tapi yang menarik untuk Ketua Gapeksindo yang menarik bahwa kalau apa yang disampaikan oleh Pak Majid bahwa kita harus lebih terbuka, harus untuk membenah diri. Ada dua arah yang menarik sekali bahwa pembenahannya ada dua. Membenahnya sendiri dalam usaha sebagai individu masing-masing, dan organisasi juga membenahi organisasi mau dibawa kemana. Bagaimana pendapat Troy? Ya, terima kasih Pak dengan Cuk. Jadi sektor konstruksi kalau kita mau jujur paling terpapar. Karena konstruksi juga termasuk sektor real. Sektor real adalah sektor sebenarnya yaitu sektor yang kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan masyarakat banyak, yang parameternya bisa dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi konstruksi adalah sektor yang sangat penting untuk pertumbuhan maupun perkembangan perekonomian. Nah sekarang dampaknya di Sulawesi Selatan kita perusahaan ya, bukan perorangan. Ada kurang lebih 5.000 perusahaan jasa konstruksi. Sementara pemerintah semuanya rata-rata bergantung pada pendanaannya di proyek sektor pemerintah. Karena apalagi sekarang kalau kita mau berharap swasta kan tidak mungkin, nonsen, karena swasta sudah kolaps. Di pihak lain pemerintah mengucurkan kebijakan memapas anggaran belanjaan untuk konstruksi dengan tegas. Contohnya edaran Menteri Keuangan dana DAK dihapus atau dipending bahkan dipangkas, dan yang diimplementasikan oleh pemerintah ataupun daerah yang melebihi kebijakan itu. Dana lain pun dipending ataupun dipangkas ataupun dialihkan. Nah, termasuk dengan masukan Pak Prof tadi, kita di sektor konstruksi susah untuk melakukan diversifikasi usaha, Pak. Kenapa? Karena terkait dengan permodalan, investasi, dan spesialisasi. Kita nggak bisa semerta-merta langsung, kita cari deh usaha lain, atau kita kembangkan usaha kita deh dengan yang lain. Karena kita punya investasi besar di situ, SDM, tenaga, peralatan, material, accessibility, dan maupun segala macam administrasi yang berkaitan dengan konstruksi maupun tender-menender dan pelelangan. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula sektor konstruksi ini. Apalagi saya katakan tadi dia termasuk sektor real, walaupun orang bilang sektor real sekunder, tapi saya pikir karena dia melibatkan banyak stakeholder dan banyak masyarakat yang terpengaruh dengan sektor usaha ini, tentu kita harus memikirkan apa yang bisa dilakukan khususnya di Sulawesi Selatan terkait dengan pengusaha jasa konstruksi. Yang perlu saya tambahkan sebelum kami kembalikan kepada moderator bahwa konstruksi ini adalah perusahaan yang representasenya, bukan perorangan. Perusahaan itu membawahi lagi mungkin ribuan atau ratusan atau ribuan orang-orang di bawahnya untuk sebagai pelaksana jasa konstruksi baik internal maupun pelaksana di lapangan. Nah, untuk itu kami di kesempatan diskusi ini sangat mengharapkan kita semua mencatat ataupun merembukan apa yang menjadi suatu solusi untuk sektor usaha jasa konstruksi. Terima kasih. Baik, terima kasih.